Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya masih di Abi Rena Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tips untuk pemasangan komponen pada PCB. Oke, saya di sini sudah membawa beberapa PCB. Oke, di sini sebelum kita memasang komponen, alangkah baiknya ada beberapa tips yang harus kita perhatikan agar hasilnya nanti tidak ada masalah dan berjalan sesuai rencana. Oke, sebelum saya memberikan tips, alangkah baiknya subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video yang bermanfaat dari kami. Oke, di sini saya sudah ada PCB yang nantinya akan kita rakit dan kita pasangi komponen. Oke, sebelum kita pasangi komponen, saya ada tips agar nanti hasilnya tidak ada trouble saat pengetesan. Oke, tips yang pertama yaitu kita cek jalur dulu. Kita cek jalurnya. Kita perhatikan jalur, kita pastikan tidak ada yang short. Oke, jika kita merasa kesulitan untuk mengecek jalur, kita bisa menggunakan bantuan lampu. Saya di sini menggunakan flash dari HP seperti ini, kemudian kita tempelkan pada bagian atas, kemudian kita center. Oke, kita urut sedikit demi sedikit. Kita pastikan tidak ada jalur yang short. Biasanya ada jalur yang short walaupun sehelai rambut. Di situ akan membuat trouble pada kit. Oke. Kemudian tips yang selanjutnya, setelah kita cek jalur dan kita pastikan tidak ada yang short, kemudian kita harus memahami nilai-nilai pada komponen. Untuk nilai R, kita pastikan tidak ada yang salah. Kemudian untuk elko ataupun IC, kita pastikan tidak ada yang kebalik saat pemasangannya. Oke, untuk nilai-nilai kita harus pasang sesuai dengan yang ada pada PCB. Oke, setelah itu tips yang selanjutnya, setelah kita pasang komponen, oke, kita beri contoh seperti ini. Kita cek kembali komponen yang sudah terpasang dengan nilai yang ada pada PCB. Kita pastikan lagi tidak ada nilai yang tertukar, tidak ada nilai yang berbeda dengan yang ada di PCB. Oke, kemudian kita cek juga IC yang terpasang, kita pastikan tidak ada yang kebalik. Oke, selanjutnya yaitu kita cek jalur kembali, karena yang tadi kita cek jalur belum kita solder. Sekarang yang sudah kita solder, kita butuh bantuan lagi menggunakan lampu. Kita center juga sama seperti ini, kita pastikan tidak ada solderan yang mengenai sebelahnya, jadi benar-benar aman. Oke, setelah itu kita lanjut ke tips selanjutnya. Sebelum kita pengetesan, alangkah baiknya kita cek dulu untuk bagian PSU nya. Di sini ada min, plus, dan CT. Sebaiknya kita cek menggunakan AVO. Kita pastikan tidak ada short. Oke, setelah kita pastikan tidak ada short, kemudian kita berlanjut mengecek kepada bagian PSU. Sebelum kita sambung kepada kit, alangkah baiknya PSU kita coba dulu, outnya sudah benar-benar bagus atau belum, sudah benar-benar normal atau belum. Oke, setelah kita pastikan PSU sudah baik, barulah kita pasang ke kit yang akan kita coba. Oke, selanjutnya setelah kita coba,
kita berharap kit yang kita rakit akan normal dan tidak ada kendala. Oke, jika misalnya ada kendala, mungkin tidak normal atau tidak bunyi, langkah selanjutnya yang kita perlu cek adalah komponen, terutama komponen aktif, misal IC atau yang sejenisnya. Kita pastikan ngerakitnya kita gunakan soket. Seperti IC ini kita gunakan soket agar nanti ketika ada masalah atau trouble kita mudah menggantinya, tidak susah-susah solder ulang atau melepasnya, nanti bisa merusak pada jalur. Oke, setelah IC kita coba, kita ganti, kemudian trouble masih saja berlanjut, kita tes pada milar atau kapasitor. Di situ terkadang nilainya sering tidak sesuai dengan yang ada pada bodinya. Oke, terkadang juga untuk yang hijau seperti ini milar biasanya sering short. Nah, di situ kita pastikan semuanya normal. Untuk R kemungkinan besar tidak ada masalah, kecuali salah nilai yang nilainya terlampau jauh, misalnya 10K mungkin keliru di 10 ohm atau 1K, itu mungkin sangat signifikan perubahannya yang bisa membuat masalah. Oke, mungkin semuanya jika sudah dicek, elko nya juga pastikan tidak kebalik, juga nilainya harus benar-benar mendekati. Dan satu lagi, saya juga sering mengalami elko sering short, jadi di situ bisa menyebabkan tidak kenormalan pada suatu kit. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga yang sedang merakit mengisi komponen pada PCB yang sudah mempunyai tidak ada kendala dan berjalan normal. Oke, untuk nilai potensio pun harus sama. Kebanyakan untuk yang merakit pada crossover penggunaan pot kuat atau pot double stereo, di situ sering sekali mengalami kendala karena jika tidak ada pot kuat yang asli biasanya membuat sendiri, dan di situ harus benar-benar bagus karena pada selisih pemutaran pun jika penyambungan tidak benar maka di situ akan membuat masalah yang serius karena suara tidak akan normal, terkadang akan bunyi seperti helikopter atau dengung atau kayak petir geluduk gitu. Oke, di situ kita sarankan menggunakan pot kuat yang asli. Oke, terima kasih, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.